Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilm. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'u warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tafsir juz amma atau juz 30. Ya, kemarin kita sudah menyelesaikan atau dulu ya surah Al-Ma'un ya. Sekarang kita lanjut kepada suratu Quraisy ya, surah Quraisy. Surat Quraisy Makkiyatun wa ayatuha arba. Surat Quraisy termasuk surat Makkiyah, yaitu surat-surat ya, salah satu surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Makkah. Wa ayatuha arba, dan ayatnya ada 4. Ayatnya ada 4. Perhatikan ya para santri, nanti saya tanya ya, jangan tidur ya. Dan surat Quraisy ya ini ya membicarakan ya tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar kepada ahli Makkah, kepada penduduk Makkah. Ya. Di mana mereka itu ya biasa berjalan atau mengadakan rihlah, perjalanan. Bisyita ilal Yaman wa fi rihlatun fis saif ila Syam. Kalau pada musim dingin mereka ke Yaman, kalau pada musim ya panas mereka ke Syam ya. Min ajli tijarah, karena perdagangan kalau ke Syam ya. Dan waqad akramallahu taala Quraisyan bi ni'matain 'azimatain. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memberikan kemuliaan, keutamaan kepada orang-orang Quraisy dengan 2 nikmat yang paling besar. 2 nikmat yang paling besar yang Allah berikan adalah min ni'matil katsir, dari nikmat yang banyak ada 2. Ya, 2 nikmat yang paling besar. Apa itu? Ni'matul amni wal istiqrar. Itu nikmat keamanan dan istiqrar. Ya, bisa menempati tinggal di Mekah, nikmat aman ya, tinggal di Mekah, Baitullah ya. Kemudian apa? Wa ni'matul ghina wal yasar, dan kenikmatan harta. Harta. Kemudian apa? Wal yasar, dan kemudahan. Allah berikan kemudahan, nikmat harta, limpahkan harta ya. Kemudian apa? Yasar, kemudahan ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim ya. Li'ila fi Quraisy ya. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Loh ya. Jadi kita melihat bahwasanya kebiasaan orang-orang Quraisy itu apa sih? Allah jelaskan, ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Kebiasaan mereka itu adalah rihlatasy syita, mengadakan perjalanan pada musim dingin kemana? Ke Yaman. Saya tanya, jangan tidur ya. Kalau musim dingin mereka mengadakan perjalanan atau sebut rihlah ilal Yaman, ke Yaman. Wasaif, dan mereka mengadakan perjalanan pada musim panas. Kalau pada musim panas mereka mengadakan perjalanan kemana? Syam ya. Syam sekarang yang dibagi menjadi 4 negara, Palestina, Yordania, Syria, Lebanon
ya. Kemudian apa? Pada musim panas mereka pergi ke Syam min ajlit tijarah. Tujuannya dagang kalau ke Syam, ya. Itu. Kemudian apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka orang-orang Quraisy falyabudu rabb hadzal bait. Agar mereka para penduduk Mekah ya menyembah rabb hadzal bait, ya, Tuhan pemilik rumah ini. Itu siapa pemilik rumah ini? Maksudnya rumah apa? Ka'bah. Maka sembahlah, ya, mereka menyembah kepada, hendaklah mereka menyembah kepada Allah, zat yang memiliki Ka'bah. Zat yang memiliki Ka'bah, ya. Zat yang memiliki Ka'bah, ya. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk menyembah kepada Allah? Dikarenakan apa? Mereka, kebiasaan mereka tadi jalan, mengadakan perjalanan kemana? Ke Yaman pada musim dingin. Kemudian pada musim panas mereka mengadakan perjalanan ke Syam dengan tujuan apa? Tijarah. Wa ya'tuna bil at'ima wathiyab, kemudian mereka habis dari Syam, habis dagang, mereka membawa makanan, pakaian, ya. Wa yarbahuna fi dhihab wal iyab, dan mereka pulang pergi itu untung. Dagang dapat untung, pulang juga apa? Bawa makanan, bawa pakaian, ya. Wa hum aminuna mutmainnun, dan mereka itu aman, ya, tenang, damai kehidupan mereka, ya. La yata'arrad lahum ahadun bisu, tidak ada satupun yang bisa apa? Membahayakan mereka. Dulu apa? Raja Abroha datang, kenapa? Ingin menghancurkan Ka'bah. Allah hancurkan, ya. Allah hancurkan. Karena kenikmatan inilah, ya, sehingga orang-orang mengatakan haula'i jiranu baitillahi wa sukkani harami. Oh, mereka itu karena penduduk Mekah, sehingga apa? Mereka dijaga. Mereka, ya, diberikan keamanan, mereka dimuliakan, mereka diberikan harta, kelimpahan harta dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka penduduk Mekah, ya. Maka apa? Dengan nikmat inilah, ya, diberikan keamanan, dijaga oleh Allah, diberikan kelimpahan nikmat, ya. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Perintah. Untuk apa? Bersyukur. Untuk bersyukur. Kalau orang diberi nikmat, apa kewajibannya? Bersyukur. Maka apa? Allah memerintahkan apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah, maka hendaklah mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, rabb hadzal bait. Rabb, Tuhan, sembahan yang memiliki rumah ini. Itu Ka'bah. Loh, masa mereka diberikan kenikmatan tapi nggak mau nyembah kepada Allah? Mereka nyembah, bertawaf keliling Ka'bah, iya. Tapi hakikatnya apa? Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala secara esa. Ya, bahwasanya kan kita diwajibkan oleh Allah beribadah kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah semata saja. Tidak ada beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka falyabudullahal azim al jalil. Maka hendaklah mereka beribadah kepada Allah yang maha agung, ya. Rabb hadzal baitil atiq. Rabb yang memiliki rumah yang mulia ini. Liyaj'alu ibadatahum syukran li hadhihi ni'mah al jalilah. Loh ini. Kenapa? Agar mereka menjadikan ibadah mereka kepada Allah syukron, tanda mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala li hadhihi ni'matil jalilah, atas nikmat agung, atas nikmat yang besar yang telah Allah
berikan. Ya, Masya Allah. Maka di sini apa? Perintah oleh Allah untuk apa? Menyembah kepada Allah. Maka ketika datang nikmat, kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Di mana Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan apa? At'amahum, memberikan kepada mereka makanan. Dari mana arah saja. Ya. Makanya secara wilayah Mekah itu tanah yang gersang tandus, tapi semua makanan ada. Allah berikan kemudahan untuk mendapatkan itu. Ya, mereka datangkan dari Syam ke Mekah. Ya mulai tadi dengan cara berdagang tadi, mereka berdagang ke Syam, untung harta, pulang bawa makanan, pakaian. Sehingga apa? Tanah yang gersang, tandus, tidak bisa menghasilkan apa? Makanan, buah-buahan. Tapi apa? Allah berikan kemudahan. Dengan cara mereka berdagang, dimudahkan perjalanan, seterusnya. Pulang pun dimudahkan, membawa makanan, pakaian. Sehingga apa? Makanan dari mana saja ada. Apalagi sekarang, lebih canggih lagi. Ya, semua makanan ada. Ada jengkol, padahal di sana nggak ada jengkol. Di Mekah. Ya, ada rendang, padahal di sana ya nggak ada orang Padang, maksudnya asli. Orang Padang buat restoran di sana. Padang, ya, Masya Allah. Ini hebat ini, ya. Ini termasuk dari apa? Ya, Allah memudahkan mereka, ya. Allah melimpahkan nikmat kepada mereka, ya. Sekarang, ya, dulu juga begitu, ya. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makan kepada mereka minju untuk menghilangkan rasa lapar. Rasa lapar. Wa amanahum min khauf. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa aman, nyaman, tenang, damai kepada mereka dari apa? Untuk menghilangkan rasa takut atau menutupi rasa takut. Ya. Karena dua nikmat ini nikmat yang paling besar. Ya. Bahkan ini bisa menjadi konsep dalam sebuah negara apa? Ketika pemimpin lebih fokus kepada keamanan dan apa? Makanan. Ya, memberikan makan kepada rakyat, kemudian apa? Memberikan keamanan. Loh, ini ya luar biasa ini. Konsep yang Allah berikan kepada penduduk Mekah apa? Allah berikan makanan, cukupi sehingga tidak ada kelaparan. Kemudian apa? Allah berikan rasa aman. Loh, nikmatnya sudah badannya, fisiknya enak, ya, sehat, punya energi, tenaga, dan apa? Diberikan rasa aman. Maka ini bersyukur, ya. Sebagaimana kita juga Allah berikan nikmat makanan, minuman. Kemudian apa? Allah juga berikan nikmat rasa aman, ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini karena keberkahan dari doa Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim mengatakan Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, maksudnya apa? Mekah sebagai negeri yang aman, sentosa, damai. Ya. Warzuqhum minas samarat, dan karuniakanlah, berikan rezeki kepada mereka buah-buahan, kenikmatan, makanan, minuman dan seterusnya. Ini karena apa? Keberkahan dari doa Nabiullah Ibrahim alaihis salam kepada apa? Ismail dan keturunannya. Karena orang-orang Arab itu apa? Keturunan daripada Nabi Ismail alaihis salam. Maka ini karena keberkahan dari doa Nabiullah Ibrahim. Maka kalau seandainya kita jadi orang tua, kita juga mendoakan untuk apa? Anak-anak kita. Semoga anak-anak kita solih, solihah, anak kita sukses, ya. Kenapa? Karena suksesnya anak itu bisa lantaran kenapa? Ada doa-doa dari kakek nenek moyang kita, bapak ibu kita. Paham? Jadi ketika kamu sukses bukan mengandalkan ini karena kerja keras saya. Ya. Kalau kamu sukses bukan karena ini karena saya pandai, bukan.
Ya mungkin ada ya unsur kamu pandai, itu pun juga Allah yang ngasih. Tapi juga ada apa? Doa-doa orang tuamu, bapak ibumu di sepertiga malam. Berdoa, ya Allah jadikanlah anakku sukses. Ya Allah jadikanlah anakku lebih baik daripada diriku. Ya, jadikanlah anakku berilmu, solih, solihah. Ya, itu karena apa? Ada doa-doa dari bapak ibumu atau bahkan kakek nenek moyang kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, ini luar biasa. Ya, maka kita husnudzon bahwasanya apa? Kita menjadi baik, solih dan seterusnya, kita mudah menghafal, kita menjadi orang baik, orang solih, itu juga karena lantaran doa bapak ibu kita, doa kakek nenek kita. Paham ya? Maka kita wajib bersyukur untuk apa? Membalas mereka, mendoakan mereka. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shoghira. Dan apa? Allahumma fir lahum warhamhum, bagi kakek nenek kita yang sudah meninggal sampai akhir. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup sampai sini. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.